kita buka dengan seruan kepada Allah Tritunggal yang menjadi inspirasi kepada kita, putra-putri Arnoldus Jansen. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para suster yang terkasih, selamat sore. Pada sore hari ini kita mau menggali spirit atau semangat dari Bunda Maria yang menjadi inspirasi bagi kita untuk hidup membiara. Mari kita buka teks kitab suci 1 Korintus bab 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat ya. Jadi meskipun saya bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat pun, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, hebat secara rohani, bernubuat itu luar biasa karena apa? Bisa meramalkan sesuatu akan terjadi atau menyatakan kehendak Tuhan. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, orang paling pandai ini. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, iman yang luar biasa ya. Iman ini loh, iman sempurna bisa memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi betul-betul kasih itu yang paling besar. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, jadi memberikan diri ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lalu di sini diberi indikasi kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Jadi kasih adalah yang paling besar dan kasih itulah yang ditinggalkan oleh Yesus melalui para murid dan melalui Bunda Maria. Muridnya itu namanya Yohanes, ingat itu. Yohanes artinya adalah orang yang dikasihi Tuhan atau orang yang mengasihi Tuhan. Lalu Bunda Maria menyertai para murid ini membaktikan hidupnya, mencintai Yesus dengan cara mencintai sesamanya, terutama sesama yang paling dekat. Nah, surat Rasul Paulus ini sering-sering kita baca ya, terutama saat-saat kita mengalami tantangan untuk mengasihi orang, misalnya tergoda untuk tidak suka pada orang. Kata kasih ini kita ganti dengan nama kita ya, nama kita sendiri. Karena memang kita ini dipanggil untuk mengasihi, jadi identitas kita itu mau ditransfer ke identitas kasih ini, murid-murid Yesus. Maka nanti diucapkan saja ayat 4 ini, surat ini kalau sering-sering kita baca, ini menjadi senjata yang ampuh, menjadi pedang yang sangat mujarab atau pedang yang dapat melindungi kita dari serangan si jahat iblis. Karena Rasul Santo Paulus di tempat lain juga mengatakan, gunakanlah pedang rohani yaitu firman Allah, karena musuh kita itu bukan melawan orang-orang di dunia ini, melainkan roh-roh jahat di udara. Jadi mengatakan roh jahat di udara itu
Artinya apa? Roh jahat itu betul-betul mengitari kita, karena udara itu kan di sekeliling kita. Sehingga roh jahat itu sungguh-sungguh melingkungi kita, senantiasa siap untuk menerjang kita, masuk ke dalam diri kita, dan siap kita hirup. Tetapi kita diberi senjata untuk menangkalnya, yaitu firman Allah. Maka tiap kali ada godaan seperti Kain yang digoda itu, bawa pedang roh, yaitu firman. Nah, kalau kita mau belajar lebih lanjut, semangat Bunda Maria, kita bisa membaca Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25, lalu dibandingkan dengan Lukas bab 1 26 sampai 38. Sebenarnya Bunda Maria itu sudah diramalkan sejak dalam kitab Kejadian, tetapi menjadi eksplisit kedatangannya itu di dalam Injil. Dan di dalam Injil Lukas itu digambarkan sangat hidup. Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25 itu bukan kisahnya Maria, tapi kisahnya Sakaria. Sedangkan Maria dikisahkan di Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 ini. Ini sangat kontras ya. Lalu di Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 masih mengisahkan bagaimana Bunda Maria ini juga memiliki spirit yang menjadi counter atas peristiwa Kain dan counter atas peristiwa Menara Babel. Kalau kita baca kitab Kejadian, kita tahu Kain itu adalah orang yang menyingkirkan saudaranya sendiri. Dibunuh loh, disingkirkan itu, saudara sendiri padahal orang baik mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, malah disingkirkan. Bunda Maria menjadi pribadi yang counter atau menjadi pribadi yang menghancurkan spirit Kain itu. Lalu kalau kita membaca kisah para rasul itu Bunda Maria itu tetap menyertai para rasul sesudah kebangkitan Yesus. Jadi di sini Bunda Maria itu menerima Roh Kudus. Dia menjadi tabernakel Roh Kudus. Di sini Bunda Maria itu mengunjungi Elizabeth. Di sini Bunda Maria itu disebut sebagai wanita ya. Nanti di kitab Wahyu juga disebut lagi sebagai wanita. Awalnya disebut dengan nama. Lalu di sini Bunda Maria tetap setia menemani para murid hingga kedatangan Roh Kudus. Ini adalah kisah Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria menerima atau membuka diri terhadap karya Tuhan dengan menerima Roh Kudus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Gabriel adalah malaikat yang membawa kabar gembira. Jadi apa yang dibawa sungguh-sungguh menjadi suatu kegembiraan bagi manusia. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut." Kata-kata "jangan takut" ini paling banyak di dalam kitab suci. Perintah Tuhan yang paling banyak itu adalah kata "jangan takut". Dan Maria mendapatkan pernyataan yang sama, jangan takut. Artinya apa? Tuhan itu tidak membawa ketakutan. Roh Tuhan itu membawa sukacita, membawa Injil. Injil adalah kabar sukacita, kabar gembira, berasal dari kata evangelion. Dan malaikat Gabriel adalah malaikat pembawa kabar sukacita ini.
Lalu kita-kita ini yang membaktikan hidup kepada Tuhan, itu juga mau melakukan hal yang sama, yaitu menjadi malaikat-malaikat bagi orang lain, membawa sukacita bagi sesama kita. Maka kata-kata ini perlu kita hayati di dalam hidup kita, yaitu membuat orang tidak takut. Bukan hanya dengan kata-kata, kalau malaikat kan sebentar lalu sudah pergi lagi, maka diwujudkan dengan kata-kata. Sedangkan kita ini selalu tidak bisa jadi malaikat. Maksudnya kita ini hidup dalam daging, maka pernyataan jangan takut mesti diterjemahkan di dalam hidup nyata. Kehadiran kita tidak menakuti orang, tidak membuat orang cemas, tapi membuat orang mengalami sukacita kehadiran Roh Kudus sendiri. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini kata-kata dari malaikat kepada Bunda Maria. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, lihat di sini, Bunda Maria mempertanyakan apakah bisa, apakah mungkin. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Banyak hal yang kita pikir tidak mungkin ya dalam hidup ini kalau kita mengikuti Tuhan. Tapi kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang mustahil. Ini dia ayat 37 itu penegasan dari malaikat. Seolah-olah kalau kita mengandalkan daya atau kekuatan kita akan berkata seperti Bunda Maria ini, loh bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tapi malaikat meneguhkan ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini mesti menjadi spirit bagi orang-orang yang mau membaktikan hidup kepada Tuhan dalam vita konsekrata. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, kata-kata malaikat ini merujuk pada peristiwa sebelumnya. Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Yang mengisahkan tentang Elisabet dan Zakaria. Inilah kata kunci dari Bunda Maria sehingga menjadi semacam fondamen atau semacam titik tolak bagi kebaruan hidup dunia ini. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan ini yang mau dinyatakan juga oleh orang-orang yang hidup membiara, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan secara khusus untuk para suster SSPS yang mengatakan sesungguhnya aku ini adalah Servorum Holy Spirit. SSPS itu singkatan dari apa sih? Apa? Servorum Spiritus Sancti itu artinya abdi Roh Kudus, persis sama seperti pernyataan Bunda Maria ini. Aku ini hamba Tuhan. Tapi di sini dikatakan Tuhan Theos. Sedangkan Tuhan itu adalah 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sebenarnya sejajar dengan pernyataan dari Bunda Maria, yaitu
aku ini hamba Tuhan, aku ini adalah abdi-abdi Roh Kudus. Mari sekarang kita lihat perbandingan antara Sakaria. Nanti kalau suster mau renungkanlah kisah Sakaria dari bab 5 sampai 25. Lalu kita bandingkan dengan kisah Maria ini. Lihat di sini keren loh. Namanya Sakaria diakhiri dengan Ria. Di sini Maria juga diakhiri dengan Ria. Luar biasa. Hanya di sini ada Sakar. Sakar itu artinya laki-laki. Lihat perbandingannya sungguh sangat kontras. Sakaria itu dinyatakan dalam background kerajaan. Sedangkan Maria hanya dikatakan di sebuah kota. Sakaria adalah seorang imam, Maria adalah seorang perawan. Tahu ya, bedanya imam dan perawan. Bedanya apa? Bedanya imam dan perawan itu apa? Bedanya jauh sekali. Imam itu identitasnya sudah sangat jelas. Kata-katanya didengarkan. Sedangkan seorang perawan itu adalah orang yang belum punya identitas. Seorang perempuan memiliki identitas itu kalau sudah nikah, jadi dia ikut identitas suaminya. Ini seorang perawan ini masih tidak diakui, kata-katanya tidak akan diikuti, belum memiliki status. Lalu punya istri, keturunan Harun. Harun itu adalah imam dari Lewi ya. Di sini punya tunangan, keturunan Daud. Daud itu suku Yehuda. Dikatakan Sakaria ini taat dan tidak bercacat. Sedangkan tentang Maria tidak dikatakan apa-apa. Istrinya mandul, tidak bisa mengandung. Jadi Sakaria punya istri namanya Elisabeth, dan Elisabeth itu mandul, tidak bisa mengandung. Di sini Maria itu bertunangan. Tatkala seorang perawan bertunangan maka tidak boleh mengandung. Kalau mengandung itu membatalkan pertunangannya. Lalu Sakaria sedang berada di tempat suci melakukan tugas imamatnya. Sedangkan Bunda Maria tidak dikatakan sedang berada di mana atau dalam tugas apa. Sakaria berada di bait suci, tempat yang kudus. Bunda Maria di rumah pribadi. Ada banyak umat yang berkumpul, artinya apa? Sakaria ini sedang melakukan tugas yang memiliki posisi sosial. Jadi seolah-olah berada di sekolah dan semua guru ada di sana. Gambarannya begitu. Sedangkan pada peristiwa Bunda Maria ini tidak ada orang lain di sana. Malaikat menampakkan diri kepada Sakaria. Peristiwa Bunda Maria sama, malaikat menampakkan diri kepada Bunda Maria. Sakaria terkejut, Bunda Maria juga terkejut. Nah, di situ di dalam interaksi atau kata-kata dari malaikat itu kelihatan bahwa Sakaria itu berdoa meminta anak pada Tuhan. Maka malaikat katakan, jangan takut, doamu sudah dikabulkan. Jadi ini kata-kata dari malaikat terhadap. Sedangkan Bunda Maria itu tidak berharap untuk punya anak karena dia sedang mengandung. Maksudnya bukan sedang mengandung. Karena Bunda Maria itu sedang bertunangan. Lagi pula kata-kata ini bagaimana hal itu terjadi karena aku tidak mengenal suami. Tidak mengenal laki-laki itu artinya orang yang mendedikasikan diri atau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, tidak mau menikah, kira-kira begitu. Lalu malaikat mengatakan bahwa doanya sudah dikabulkan. Jadi
Sakaria minta anak dan kepada Tuhan, dan malaikat mengatakan bahwa doanya dikabulkan. Sedangkan pada Bunda Maria sama sekali tidak berdoa untuk punya anak, tetapi Tuhan menghendaki Bunda Maria untuk mengandung. Beda ya. Jadi Sakaria mendapat kabar bahwa istrinya mengandung, Bunda Maria mendapatkan kabar bahwa dirinya yang mengandung. Anaknya Sakaria, Yohanes, akan menjadi besar, sedangkan Bunda Maria anaknya akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Lalu Sakaria bertanya, Sakaria itu mempertanyakan, padahal dia sudah berdoa, lalu diberi kabar doanya dikabulkan. Sakaria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena istriku itu sudah tua, aku juga sudah tua. Bunda Maria juga bertanya, tetapi pertanyaan Bunda Maria sangat logis karena memang Bunda Maria tidak mungkin punya atau berniat untuk tidak punya anak. Karena Sakaria bertanya, mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan ini, lalu Sakaria menjadi bisu dan mengurung diri. Dia di dalam kamar. Dia bisu, tidak percaya pada keagungan Tuhan, menjadi bisu, lalu mengurung diri, masuk di dalam kamar. Sedangkan nanti kalau kita baca kisah Bunda Maria mengatakan ya, lalu dia keluar dari rumahnya dan menjumpai Elizabeth, dan di sana dia bernyanyi. Menyanyikan apa? Kidung Maria, yang sekarang kita nyanyikan setiap malam di dalam doa sore ya, ibadat sore itu selalu ada Kidung Maria. Itu adalah kenangan bagaimana Bunda Maria keluar rumah mengunjungi Elizabeth, lalu di sana dia bernyanyi. Karena apa? Karena mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Setiap pagi kita berdoa mengidungkan Kidung Sakaria, itu juga mengenangkan bagaimana Kidung Sakaria ya. Bagaimana Sakaria itu seorang imam yang luar biasa, berdoa kepada Tuhan dan pasti tahu juga membaca kitab suci dan tahu dengan baik bahwa di dalam kitab suci banyak orang yang mandul, seperti Sarah mandul, Hana mandul, istrinya Abraham itu Sarah ya mandul. Ketika Tuhan menghendaki berdoa dikabulkan, mestinya Sakaria sebagai seorang imam juga tahu, tetapi kini ketika diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa istrinya yang mandul itu mengandung, dia bertanya, mempertanyakan kebijaksanaan Allah ini. Jadi imannya, sungguh-sungguh imannya lagi bagaimana nggak tahu, dia masih mengandalkan cara pikir manusia. Oleh karena itu, lalu menjadi bisu dan mengurung diri. Akhirnya dia bisa bernyanyi ketika Yohanes sudah lahir. Yohanes sudah lahir, ketika dia bisu itu dia menuliskan namanya adalah Yohanes. Lalu setelah lahir, Sakaria bernyanyi. Imannya tumbuh kembali, lalu dia bisa bernyanyi. Itulah panggilan kita, mengimani Tuhan, lalu tidak mengurung diri, tetapi keluar dari diri sendiri, dari rumahnya sendiri, dari tempatnya sendiri untuk pergi keluar. Kalau Maria dikatakan ke pegunungan di Yudea, menemui Elizabeth, lalu memberikan salam di sana. Memberi salam, shalom itu artinya damai ya, jadi berbagi damai di sana. Itulah panggilan kita. Nah, seringkali kita jatuh seperti Sakaria. Kapan? Waktu kita mengurung diri.
kita tutup kamar rapat-rapat, mengurung diri, dan membisu, tidak bisa bicara dengan saudara sendiri. Nah, itu adalah jatuh di dalam peristiwa Sakaria. Tetapi Sakaria pun tidak berhenti kisahnya ya, karena sesudah itu dia mulai menulis, lalu setelah nulis dia bisa berbicara. Nah, ketika kita jatuh di dalam pengalaman Sakaria, jangan lupa untuk menulis. Seperti Sakaria itu, menuliskan dinamika hidupnya, menuliskan pengalaman pribadinya ketika mengurung diri menjadi bisu itu, menuliskan dinamika mungkin dinamika spiritual perjalanan hidupnya. Oleh karena itu biasanya para orang-orang yang hidup membiara itu memiliki diari atau catatan harian. Nah, kita bisa tulis di sana apa sebenarnya dinamika hati yang kita alami, kita tuliskan, dan itu menjadi sarana katarsis untuk kembali membuka diri terhadap kehendak Tuhan. Jadi pengalaman Maria dan pengalaman Sakaria adalah dua pengalaman jatuh bangunnya orang-orang yang hidup membiara. Istilahnya itu istilah konsolasi dan disolasi. Tetapi dua-duanya masih tetap bisa masuk ke jalur kehendak Tuhan, jalan Tuhan, dan kedua-duanya tetap bisa bernyanyi. Itulah yang kita kenangkan pagi hari dengan Kidung Sakaria dan malam hari dengan Kidung Maria. Agar jalan kita tetap lurus, yaitu jalan masuk bersekutu dengan Roh Kudus, menerima Roh Kudus, mengandung Yesus, dan membaktikan hidup untuk Allah Bapa. Kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal secara misteri. Tentang Maria kisahnya masih banyak sekali. Tapi kali ini mungkin sampai cukup di sini saja ya, para suster. Bagaimana? Cukup di sini dulu ya. Ini sudah jam setengah 6 ya. Bagaimana suster? Untuk direnung-renungkan. Para suster masih bisa merenungkan ini Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 dan membandingkan dengan peristiwa Kain yang menyingkirkan saudaranya dan generasi Nuh yang mengawinkan kebenaran manusia dengan kebenaran Tuhan. Juga bisa membaca Injil Yohanes bab 19 ayat 16 sampai 27. Di situ secara khusus di dalam salib ini, nah ini dia ayat 26 dan 27, ini Bunda Maria yang sampai di salib itu masih setia mengikuti Yesus. Dia mengandung Yesus dan dikatakan bahwa anaknya ini akan menjadi besar dan maha tinggi, dan ternyata dia mengalami bahwa tingginya itu ditinggikan di salib dan dia tetap setia. Dan ketika di bawah salib itu Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya, "Inilah ibumu." Ini kata-kata ini sangat halus karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akan saya tunjukkan bahasa yang bukan bahasa Indonesia ya. Ini dalam bahasa Indonesianya kata Yesus ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ini bahasa Indonesia. Coba sekarang kita lihat bahasa Italianya. Bukan ibu. Kalau ibu itu bahasa Italianya adalah madre. Nah ini donna.
Donna itu artinya wanita atau perempuan. Lihat yang bahasa Inggris bukan mother, tapi woman. Woman itu artinya perempuan. Bahasa Jermannya bukan Mutter. Ini loh Mutter di depannya, Seine Mutter itu ibunya. Dikatakan Frau. Frau itu artinya adalah wanita. Bahasa Latinnya mulier. Mulier itu artinya wanita. Bahasa Yunaninya itu gune. Gune ini ada terjemahnya itu a woman atau wife. Lihat bahwa di saat-saat terakhir Yesus yang sudah dikandung itu menyebut Bunda Maria itu bukan ibu, tetapi wanita. Jadi dia kehilangan namanya. Dia setia sampai pada akhir. Meskipun dia kehilangan eksistensi sebagai apa? Sebagai nama Marianya itu. Makanya kita yang mengikuti model hidup seperti Bunda Maria itu akan mengalami pengalaman-pengalaman yang sama di mana keakuan kita itu tidak akan dipertimbangkan. Itulah pengalaman keibuan, mengikuti jalan salib istilahnya. Yaitu jalan ditinggikan tetapi ditinggikan di dalam penderitaan. Dan di dalam penderitaan yang kita persatukan dengan salib Yesus, itulah jalan kemuliaan, jalan yang di baliknya Tuhan menggunakan untuk keselamatan banyak orang, untuk menghidupkan dunia. Jadi para suster nanti bisa renungkan itu, lalu dibandingkan dengan peristiwa Menara Babel, di mana dalam peristiwa Menara Babel itu orang-orang mencari nama, sedangkan Bunda Maria kehilangan nama, Yesus juga kehilangan nama. Orang yang mencari nama akan mengakibatkan perpecahan atau tercerai-berai, sedangkan yang kehilangan nama itu justru akan menjadi sumber persatuan. Kalau kita mau bersatu, maka kita rela untuk kehilangan nama. Kalau kita mencari nama, maka akan menjadi pemicu perpecahan. Oleh sebab itu, kita diajak di dalam meneladani Bunda Maria, kita bukan mencari nama diri, melainkan mencari nama Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pemersatu. Kita mengandung dari kuasa Roh Kudus atau membuka diri terhadap karya Roh Kudus untuk bersatu dengan Yesus seperti Bunda Maria yang bersatu dengan Yesus dan mengabdikan hidup kita kepada Allah Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.